Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Para pendengar sekalian, semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Di dalam melakukan bisnis kita selalu membutuhkan penginderaan. Kita perlu melihat apa yang terjadi di market dan kemudian merubahnya menjadi keputusan-keputusan strategis. Namun demikian masih banyak UMKM di Indonesia yang merasa bahwa keputusan itu sulit, riset itu ribet dan memakan biaya yang banyak. Oleh karena itu bersama kita hari ini kita hadirkan pakarnya. Beliau adalah ahli marketing riset yang sudah malang melintang puluhan tahun di dalam dunia riset pemasaran di Indonesia. Kita sambut dengan meriah. Beliau adalah marketing director dari PT Myriad Research dengan Ibu Eva Zorifa Yusuf PhD. Wah, selamat datang pagi, Bu Eva. Selamat pagi Pak Wahyu. Bu Eva ini panggilan sayangnya Bu Ezi ya, karena Eva Zorifa Yusuf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kita para pendengar Voice sekalian, Bu. Bu Eva, tadi kita di depan itu menyatakan bahwa riset itu merupakan mata dan telinga, Bu ya. Mata dan telinga kita menginderakan market. Seberapa penting Bu riset itu bagi pengambilan keputusan bisnis? Oke. Ya makasih Pak Wahyu sebelumnya sudah diundang di acara ini. Jadi betul sekali bahwa dunia usaha itu di dalam mencoba untuk memahami situasi pasar, dia perlu melakukan apa yang kita sebut sebagai riset ya. Namun riset ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang kompleks gitu ya. Karena bisa juga dilakukan dengan cara sederhana yang gunanya nanti untuk membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategik dan berdasar gitu. Karena sering sekali kita di dunia usaha itu mengira bahwa keputusan-keputusan penting itu kita bisa ambil dengan semacam nalar gitu ya, kemudian dengan hal-hal yang sifatnya feeling gitu. Nah, dalam kondisi pasar yang sekarang sudah sangat kompleks Pak Wahyu, di mana perubahan perilaku konsumen itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Jadi para pengambil keputusan perlu memiliki sejumlah data yang Pak Wahyu tadi bilang sebagai sense ya, mensensing, mengamati apa yang sedang terjadi di pasar. Jadi ya sangat penting untuk jadi dasar dalam pengambilan keputusan. Ibu tadi mengatakan bahwa di dalam pengambilan keputusan itu banyak yang hanya mengandalkan nalar saja ya Bu ya. Pernah melihat Bu ada pengambilan keputusan yang tiba-tiba hasilnya kemudian tidak sesuai dengan harapan karena tidak cukup data itu Bu? Iya. Jadi pada kasus-kasus tertentu Pak Wahyu selama saya menjadi marketing researcher itu ada peristiwa-peristiwa di mana pengambil keputusannya itu sangat mengandalkan pengalamannya. Jadi dengan merasa diri bahwa dengan pengalaman dia cukup untuk mengambil keputusan yang penting bagi perusahaan, terutama dari sisi marketingnya, dan dampaknya ternyata itu menyebabkan produknya gagal di pasar. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa pada akhirnya produknya harus ditarik dari pasar karena memang di launching tanpa adanya riset terlebih dahulu gitu. Apalagi gini ya Bu ya, Bu Ezi dan saya ini kan sudah lama ya, maksudnya kita bergelut di bidang ini puluhan tahun. Betul. Dan memang kalau kita amati Bu ya, pergerakan lingkungan bisnis, dinamika bisnis itu misalkan ambilnya 20 tahun lalu ya, dengan sekarang itu jauh beda ya Bu ya. Jauh beda sekali. Zaman dulu itu kalau kita ngelihat market itu mungkin dengan pengalaman kita 5-6 keputusan ke depan itu kita bisa amankan lah gitu ya. Betul. Tapi sekarang nampaknya nggak bisa lagi ya Bu ya. Betul Pak Wahyu. Jadi dulu di awal-awal tahun 80-an, 90-an itu kita bisa mengambil keputusan untuk 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan misalnya dengan asumsi bahwa market itu nggak banyak berubah. Tapi sekarang di tahun 2000-an itu udah nggak bisa lagi. Bahkan dalam 6 bulan sampai 1 tahun itu perilaku udah bisa berubah gitu ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus mengakui kita perlu informasi yang cukup untuk mengambil keputusan tadi. Digitalisasi itu juga mewarnai ya? Iya, sangat mempengaruhi kecepatan perubahan perilaku konsumen. Iya. Dalam melakukan riset Bu Ezi, itu konsep digital itu sekarang seperti apa Bu? Kan kalau saya masih ingat Bu ya, waktu zaman saya bikin disertasi itu, riset itu
400 responden aja itu 9 bulan tuh baru selesai gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang ini Iya. kecepatannya nampaknya lebih cepat ya Bu ya. Iya. Jadi dengan adanya bantuan digitalisasi sekarang itu sangat mempercepat proses pengumpulan data, Pak Wahyu, itu yang paling signifikan. Jadi apalagi kalau risetnya bisa dilakukan online, jadi kita bisa menghemat waktu dan biaya. Kalau dulu dengan metodologi face to face dan kertas yang kita sebut PEPI, pen and paper ya, itu perlu mungkin data collection-nya sekitar 1 bulan gitu ya, 4 minggu. Sekarang mungkin 1 minggu udah selesai. Jadi udah sangat cepat gitu ya, data tersedia bagi para pengambil keputusan. Ya. Bu Ezi, kalau seandainya kita bicara teman-teman di UMKM ya, atau di usaha-usaha yang sekarang bisnis lagi jalan gitu ya, itu keputusan apa saja sih Bu yang bisa diamankan dengan riset itu Bu? Iya, karena kita konteksnya sedang ngomong marketing riset ya Pak Wahyu ya, jadi keputusan-keputusan yang menyangkut 4P atau 7P di dalam konteks textbook kita ya, bahwa keputusan tentang peluncuran produk, kemudian tentang mengkomunikasikan produk, lalu keputusan tentang harga, keputusan tentang di mana kita harus menaruh barang-barang kita, menjual barang-barang kita, itu adalah contoh-contoh yang bisa dibantu keputusannya melalui riset pemasaran gitu. Iya. Kalau ini makanya ini kadang-kadang para pendengar sekalian ini gini Bu, punya bisnis gitu, bingung nih, kenapa ya bisnis saya itu kok sepi gitu ya. Sementara misalkan warung sebelah atau warung yang berdekatan dengan dia itu kok rame gitu ya. Wah, ini pasti ini nih ada ilmu hitamnya ini. Iya benar. Nah kadang-kadang karena banyak fenomena itu nggak bisa dijelaskan kan Bu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, mungkin ada ya Bu penjelasannya ya Bu ya. Iya tentu saja Pak Wahyu, saya setuju. Jadi kadang-kadang dikembalikan misalnya ke unsur klinik gitu ya. Oh di sebelah ada ini ada itu. Tapi sebetulnya itu bisa dianalisis dari sisi pemasarannya. Apa yang salah dengan toko tersebut dan apa yang baik dari toko sebelah misalnya gitu kan Pak Wahyu, dan itu sebetulnya tercakup di dalam riset pemasaran. Kita mencoba membantu UMKM misalnya untuk memahami apa yang kurang dari produknya, apa yang kurang dari pelayanannya dan seterusnya. Jadi itu bisa menjadi bahan masukan bagi si UMKM untuk memperbaiki dirinya gitu Pak Wahyu. Jadi ada hal-hal mungkin yang kita nggak, makanya tadi Bu Ezi sempat mengatakan ya, kalau kita hanya mengandalkan nalar kita, mungkin banyak yang nggak kita bisa pahami. Betul, kenapa? Pak. Karena ya kita ini fokusnya bukan sebagai pelanggan ya. Kita harus tanya ke pelanggan sebenarnya apa. Di tempat kami itu ada Bu, di dekat rumah saya itu ada pengkolan gitu ya. Itu di situ ada toko tuh. Ini toko ini tutup. Diganti toko apa aja tutup terus Bu. Jadi di situ misalkan diganti laundry tutup, diganti restoran tutup segala macam. Memang orang akhirnya mikir loh ini kenapa kok tutup terus gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat secara kan nggak kelihatan, tapi kemudian kalau misalkan kita tanya pelanggan mungkin mereka akan ngasih tahu, mungkin nggak ada parkirannya, kan gitu, atau premannya di situ galak banget, misalkan. Iya betul, itu betul. Jadi kadang-kadang untuk retailer ya Pak Wahyu, unsur utama dari kesuksesan kan sebetulnya lokasi ya Pak Wahyu. Jangankan kita ngomong lokasi yang strategis, hal-hal yang sifatnya apakah dia dilewati pada saat pulang kerja atau berangkat kerja itu akan sangat menentukan gitu keberhasilannya. Misalnya Pak Wahyu punya toko bahan pokok gitu ya. Pak Wahyu sudah di lokasi yang benar, tapi trafficnya arahnya orang berangkat kantor, dan itu kan enggak tepat karena perilaku konsumen biasanya kan belanja kebutuhan pokok itu setelah dia pulang kerja misalnya pada hari kerja dan dia pulang kerja. Jadi penempatan apakah harus di arah pulang kerja dan berangkat kerja itu ternyata punya dampak juga pada jadi kiri atau kanan itu pengaruh pada sama-sama itu kiri kanan beda ya. Makanya gitu. Jadi hal-hal yang menurut UMKM itu sepele sebetulnya itu bisa menentukan keberhasilan dia gitu Pak Wahyu gitu. Jadi kalau kita di manajemen itu kan ada mengenal istilah GIGO ya Bu ya, garbage in, garbage out. Jadi keputusan ya gimana kalau informasi yang masuk salah maka keputusannya pun akan salah gitu ya. Nah ini yang dihilangkan oleh marketing riset itu ya. Dibantu oleh marketing riset. Jadi sebetulnya
kalau boleh menempatkan marketing riset itu sebetulnya supporting Pak Wahyu. Kita mensupport para manajer atau pengambil keputusan lainnya di dalam menentukan dia harus bergerak ke mana dan bagaimana gitu. Iya. Menarik sekali nih Bu Ezi atas insight di pertama ini ya, para pendengar sekalian. Tadi kita sampaikan dan kita sudah diskusikan bersama bahwa di dalam mengambil keputusan, para pemilik UMKM, bisnis, pelaku bisnis tidak boleh hanya mengandalkan pada nalarnya saja, pengalamannya, atau kita sebut dengan managing by experience gitu ya. Karena pengalaman-pengalaman kita itu makin lama makin kadaluarsa dengan adanya dinamika lingkungan yang demikian cepat, maka kita tidak mampu lagi untuk bisa mengikuti kecepatan itu hanya dengan mengandalkan nalar. Namun demikian kita perlu mendorong pemahaman kita terhadap perilaku pelanggan melalui riset. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana kita bisa melakukan marketing riset secara sederhana namun tepat sasaran setelah kita ikuti lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama saya Ibu Eva Zurifa Yusuf. Beliau adalah Research Director dari PT Meriat Research. Selamat datang Bu Ezi ya. Makasih, Kita tadi bicara banyak mengenai bagaimana melakukan marketing riset bagi bisnis dan bagaimana peran penting marketing riset untuk bisnis kita. Bu Ezi, nah sekarang ini kan tentu para pendengar ini bertanya-tanya gitu ya. Kira-kira kalau tadi memang demikian penting, saya mulainya harus dari mana ini? Langkah demi langkahnya bagaimana Bu Ezi? Baik, makasih Pak Wahyu. Karena tadi Pak Wahyu udah pesan di awal ya bahwa pendengar kita ini datang dari berbagai kalangan usaha gitu, mulai dari UMKM sampai yang skala besar. Jadi memang akan ada sedikit perbedaan Pak Wahyu dari sisi tahapannya. Kalau kita bicara UMKM, mungkin yang paling bisa kita sarankan adalah mulai dulu dari data-data yang ada, data sekunder kita sebutnya di dalam riset. Jadi kadang-kadang data-data penjualan gitu Pak Wahyu, data-data kepuasan konsumen yang mungkin bisa dibagikan di warungnya atau di outlet usahanya, itu adalah cara yang paling sederhana untuk bisa mulai melakukan marketing research. Jadi misalnya ibu bapak punya usaha retail gitu ya, misalnya makanan dan minuman. Mulai dulu dengan data internalnya, data-data penjualannya, lihat trennya seperti apa gitu ya dalam 6 bulan atau dalam setahun. Dilihat pergerakannya, apakah menunjukkan tren yang positif atau justru dia menurun gitu. Nah, disitulah mulai datang pertanyaan, kenapa dia menurun misalnya, atau kenapa dia naik tapi tidak sesuai dengan target kita. Nah, dari situ ibu bapak dengan mengandalkan data sekunder tadi sudah punya pertanyaan risetnya, kenapa dia turun atau dia kenapa naik tapi tidak sesuai. Nah, langkah berikutnya adalah sebetulnya bisa dilakukan dengan sederhana dan murah Pak Wahyu. Seperti yang saya sering menyarankan kepada para UMKM, buat saja kuesioner yang simple gitu ya, bertanya kepada konsumen yang datang dalam bentuk dia mengisi soal apa yang jadi kendala dia selama datang di outlet tersebut, kepuasannya seperti apa dan seterusnya. Dari situ dengan mudah sekali si pemilik UMKM ini menganalisis gitu. Menganalisisnya sederhana, mungkin dari 10 kuesioner yang masuk dalam sehari, berapa banyak yang mengatakan nggak puas gitu, dan seterusnya. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan yang sederhana bisa dilakukan gitu untuk memberi masukan kepada si UMKM untuk mengatakan, oh kalau gitu saya harus memperbaiki layanan dari sisi ininya, dari sisi ininya, dari sisi produk misalnya, oh kurang lengkap. Pelanggan pengennya produk yang lebih lengkap dari sisi apanya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Kata kunci di riset itu Pak Wahyu adalah melakukan secara terstruktur. Artinya kita tidak asal-asalan gitu loh. Jadi mesti ada alat ukurnya. Dalam hal ini buat instrumen riset atau kuesioner yang sederhana yang mungkin terdiri dari 5 sampai 10 pertanyaan saja. Itu sudah masuk dalam definisi yang terstruktur gitu ya. Secara metodologi dia korek gitu. Itu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yang memiliki UMKM yang mungkin skalanya kecil dan menengah gitu ya Pak Wahyu. Jadi riset itu nggak harus mahal, tapi perlu dilakukan dengan terstruktur gitu. Nah kalau
untuk perusahaan yang mungkin menengah besar, mungkin tahapannya akan lebih terstruktur lagi ya Pak Wahyu, dan biasanya kalau tidak meng-hire konsultan luar bisa dilakukan internal. Dari yang saya amati selama menjadi peneliti pemasaran, itu perusahaan-perusahaan yang masih skala kecil tapi bentuknya sudah PT gitu Pak Wahyu, biasanya dia punya researcher internal, dia hire satu orang gitu ya, dan orang ini yang mengembangkan kuesionernya gitu, yang mengumpulkan datanya, kemudian dia yang menganalisis. Jadi nggak perlu harus meng-hire konsultan di luar, cukup internal researcher saja gitu. Iya, kira-kira gitu. Bu Ezi, kalau tadi kan tahap pertama kan mencari tahu apa yang mau kita riset ya. Ya. Nah, kalau riset itu kan ada yang penyakitnya itu, kalau di perusahaan nih kadang-kadang ya, penyakitnya kita udah tahu nih. Oh, ini kayaknya harganya saya kurang, nggak tahu berapa yang pas gitu misalkan gitu ya. Atau kadang-kadang tadi seperti Bu Ezi sampaikan, pengusaha itu masih nggak ngerti sebenarnya masalahnya itu di mana gitu. Nah, ini gimana Bu perbedaan di antara dua hal ini? Iya. Jadi seperti yang kita sering baca-baca ya Pak Wahyu, bahwa menemukan pertanyaan riset adalah 50% dari pekerjaan riset itu sendiri. Jadi memang hal yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa paling penting adalah mencari tahu dulu persoalannya apa yang mau kita jawab melalui riset itu gitu. Riset questionnya menjadi sangat krusial untuk ditentukan terlebih dahulu. Jadi kalau kita balikkan ke dalam konteks perusahaan, mungkin para tenaga penjual di lapangan Pak Wahyu itu menjadi sumber informasi kita yang utama untuk mencari tahu sebetulnya persoalannya ada di mana. Misalnya sebagai contoh, kita tahu bahwa kita launching produk baru gitu. Produk baru ini kita harapkan masuk ke pasar, mempenetrasi pasar dengan cepat. Ternyata dia tidak secepat yang kita perkirakan. Nah, biasanya Pak Wahyu, tenaga penjual perusahaan di lapangan itu bisa mendeteksi kenapa gitu. Dan walaupun masih dugaan gitu. Betul, dan dugaan-dugaan itulah yang kita sebut di dalam dunia riset sebagai hipotesa yang perlu kita buktikan melalui riset. Jadi pengumpulan data itu nanti dilakukan, dianalisis untuk menjawab hipotesa tadi. Misalnya, apakah karena produk kita dianggap tidak efektif dibandingkan produk pesaing kita gitu? Apakah karena harganya kita tidak pas dengan tingkat daya beli konsumen dibandingkan produk pesaing? Nah, hal-hal itulah yang dijawab oleh marketing riset gitu. Bu Ezi, kalau misalkan tadi Bu Ezi kan kita bikin aja dulu kuesioner sederhana. Ini langsung ini kuesioner statistik ini. Nah ini begitu statistik, waduh ruwet ini statistik gitu ya. Nah gimana Bu, kalau statistik ini kaitannya dengan riset statistik gitu? Ada nggak riset yang nggak statistik, atau gimana caranya supaya statistik itu nggak susah gitu? Oke. Tadi saya lupa menyampaikan Pak Wahyu bahwa riset itu nggak harus kuantitatif ya Pak Wahyu ya. Ada juga riset yang namanya kualitatif. Nah, pada contoh saya tadi UMKM buat dulu kuesioner, itu bisa dalam bentuk pertanyaan terbuka aja. Misalnya apa yang Ibu atau Bapak pelanggan harapkan, kemudian apa yang dia rasakan ketika datang ke restoran kita misalnya. Itu tidak perlu si pemilik UMKM harus belajar statistik untuk menganalisis apa jawaban-jawaban itu. Kalau jawabannya sifatnya deskripsi, keluhan, curhatan, itu kan cepat langsung bisa menjadi feedback bagi si UMKM ini. Kalaupun memang ingin dalam bentuk kuantitatif, ya saya Pak Wahyu sering sekali menemui UMKM yang pemiliknya itu ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya, yang bisa loh dengan menggunakan HP dia pakai Excel sederhana gitu. Itu sebetulnya hal-hal yang bisa mendukung gitu. Dimasukkan saja jawabannya, kemudian di tally gitu, dilihat seberapa yang puas, seberapa banyak yang nggak puas. Jadi nggak juga harus dalam konteks analisis statistik yang sangat kompleks gitu. Jadi sebenarnya bisa ya. Bisa Pak Wahyu. Atau kalau misalkan itu kadang-kadang kan gini ya, nah misalkan kita bikin kuesioner gitu, terus
Po, minta tolong ngisi dong Po. Apaan kayak gini nih gitu kan? Aneh gitu ya. Iya. Bisa di-embed di dalam percakapan sebenarnya ya. Bisa Pak Wahyu, bisa. Jadi selagi si penanya ini misalnya SPG-nya outletnya atau langsung ownernya sendiri gitu, itu bisa di-embed di dalam diskusi ringan, ngobrol-ngobrol dengan si tamunya yang datang itu, yang kemudian dapat dianalisis gitu. Iya. Intinya adalah setelah ngobrol itu dirangkum, ditulis betul. lagi. Iya. Karena kalau ngobrol doang, nanti yang main tadi perasaan lagi. Iya, benar. Iya, betul. Jadi harus dipindahkan ke kertas segala macam sehingga kemudian nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Betul. Ini langkah-langkah pertama. Iya. Bu Eva, kalau seandainya di dalam tadi kan disampaikan mungkin kita punya satu tenaga untuk melakukan itu. Kalau misalkan itu nggak bisa, sebenarnya bisa kerjasama juga ya. Sekarang kan di kampus-kampus sebenarnya banyak anak magang. Betul. Jadi Pak Wahyu, fenomenanya sekarang kan Kampus Merdeka, di mana anak-anak mahasiswa itu ingin sekali belajar bekerja di luar. Jadi sekarang dunia agensi riset itu banyak sekali meng-hire adik-adik dari kampus, Pak Wahyu, untuk menjadi enumerator di lapangan gitu. Dan itu sebetulnya sangat membantu dari sisi pembiayaan, karena para adik-adik mahasiswa ini biasanya enggak juga kepengen atau menuntut dibayar banyak. Tentu saja kita tetap harus memperhatikan soal UMR dan seterusnya ya Pak Wahyu. Iya. Sama baksonya lah. Iya, sama jajannya lah gitu. Di sisi lain kan mereka mau belajar, mereka mau tahu bagaimana sih melakukan riset itu supaya nanti ketika nyusun skripsi mereka udah tahu gitu kan. Nah, jadi itu sangat bisa menekan biaya data collection Pak Wahyu, kadang-kadang bisa turun sampai sekitar 50% gitu. Iya. Karena data collectionnya itu kalau kita mengharuskan melalui face to face gitu ya, tatap muka itu bisa turun sekitar 50% biayanya. Dan juga memang teman-teman di magang itu kan biasanya dibimbing oleh pasti dosen ya, sehingga sebenarnya juga tidak murni ini kerjaan mahasiswa, tapi ada pekerjaan profesional juga di dalam situ ya Bu ya. Iya. Dan bahkan kadang-kadang mereka belajar cara menganalisis data, belajar cara menyusun kuesioner itu melalui pekerjaan simbiosis tadi gitu. Jadi sama-sama diuntungkan. Ya. Bu Eva, kalau dilihat dari total ya kondisi UMKM di Indonesia dan juga perusahaan yang menengah gitu ya, seberapa siap sih teman-teman itu atau seberapa urgensi mereka melihat riset ini sekarang Bu? Iya, saya perlu jujur mengatakan pada Pak Wahyu bahwa mungkin sebagian besar dari UMKM kita itu enggak melihat riset sebagai sesuatu yang penting di dalam mengambil keputusan ya. Jadi itu tadi di awal kita bicara bahwa mereka lebih cenderung mengandalkan pengalaman, lalu mengandalkan feeling gitu ya Pak Wahyu di dalam mengambil keputusan. Makanya kalau Pak Wahyu dan kita semua perhatikan, kan banyak UMKM yang belum 2 tahun 3 tahun dia udah tutup ya Pak ya. Dia udah nggak mampu melakukan atau melanjutkan usahanya. Itu lebih karena coba-coba itu tadi. Jadi saya mau coba jualan ini gitu, saya mau coba memasarkan ini, tapi tanpa pemahaman yang cukup tentang perilaku pasarnya gitu. Nah itu yang menurut saya berbahaya, karena modal yang dikeluarkan sudah banyak tapi pada akhirnya dia harus menutup usahanya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengimbau gitu kepada para UMKM bahwa riset itu tidak harus mahal, tidak harus kompleks, tapi dia sangat perlu untuk dilakukan gitu. Karena juga mungkin salah satunya mindset ya Bu ya. Mindset pengusaha itu pede dengan produknya gitu. Misalnya kalau saya maunya ini ya harus jadinya gitu. Kalau di luar negeri ya misalkan ya, itu ketika sesederhana milih scan ya bau toko atau misalkan kita punya restoran itu hiasan dindingnya seperti apa, apakah atmosfernya itu Jepangan misalkan gitu ya, ataukah saung kuring atau foto, itu mereka pakai riset ya Bu ya? Pakai riset. Jadi kita pernah beberapa kali itu membantu seperti restoran gitu ya, untuk seperti yang Pak Wahyu tadi, untuk ambience seperti apa yang harus dia tawarkan kepada si tamu-tamunya ini gitu. Itu dengan dia baca data Pak Wahyu, dia siapkan ambience yang sesuai dengan harapan dan itu running smooth gitu. Karena
Sebenarnya kan tantangan bagi para UMKM adalah bagaimana dia bisa survive di tahun-tahun awal pendiriannya itu, Betul, Pak. betul. Kalau kita bicara teori marketing kan tipping pointnya harus terlewati dulu ya, Pak Wahyu. Dan di situ yang paling krusial marketing riset diperlukan gitu. Iya. Salah satu barrier tuh kadang-kadang begini ya, teman-teman di UMKM tuh mikirnya gini, ini aja nih untuk bikin produk ini aja modal saya udah cekak, Pak. Apalagi buat riset lagi nanti duitnya lah keluar lebih banyak. Tapi sebenarnya ini bisa dibalik ya. Justru karena modal kita sedikit, jangan sampai salah, gitu kan, jangan Bu, ya? sampai rugi hanya karena kita mengandalkan feeling aja. Saya mungkin bisa cerita satu kasus, Pak. Ada ibu-ibu pensiunan, dia membuat outlet restoran gitu ya. Tapi kesadaran terhadap risetnya ini sangat tinggi gitu. Jadi dia mengatakan, tolong dong buatin saya kuesioner supaya saya bisa minta tamu-tamu saya mengisi setiap selesai makan di sini. Kan nggak perlu berbayar, Pak, kalau untuk sekedar membuat kuesioner satu lembar kan, Pak ya. Kami bantu, Pak, kami siapkan. Kemudian dia minta tolong kasirnya untuk menteli, sederhana sekali dipakai kertas gitu. Kemudian dia tahu dalam satu hari berapa banyak yang nggak puas gitu. Lalu kan diselipkan pertanyaan terbuka di akhir. Sarannya apa? Dan dari situ dia terus memperbaiki diri. Dan alhamdulillah sekarang udah buka outlet lebih dari satu gitu. Nah itu yang saya maksud. Jangan alergi dengan riset gitu. Jadi sebenarnya budaya riset itu sudah mengakar di Indonesia, Bu. Karena kalau kita misalkan ke rumah makan Padang, itu selalu ada di atas kan. Kalau puas kasih tahu tetangga, kalau tidak puas beritahu kasih kami. Ya. Ini kan udah riset ya, Bu ya. Tinggal bagaimana itu dianalisis aja. Baik, terima kasih Bu Eva. Ini segmen kedua ini isinya daging semua. Jadi kita sempat bahas bersama para pendengar sekalian bahwa untuk memulai riset kita perlu mulai dari pertanyaan dulu dan mulai dari yang paling sederhana aja. Tanyakan kepada para pelanggan yang datang ke kita apa yang mereka rasakan, apa yang mereka senang, tidak senang, puas, tidak puas gitu. Dan kemudian berbasis dari itu kita bisa melakukan refleksi apa yang perlu kita perbaiki dan kemudian kita nanti gulung lagi untuk berikutnya. Kita akan kembali lagi di segmen ketiga setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama saya Wahyu Setiobudi di acara VOI Biztalk Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Bersama kita masih ada Ibu Eva Zorifa Yusuf. Beliau adalah Research Director dari Myriad Research. Bu, tadi kita udah bicara banyak, Bu ya. Saya tertarik, Bu, Myriad Research itu sebenarnya apa? Myriad itu apa? Terus sebenarnya Myriad Research itu sebenarnya perusahaan apa, Bu? Jadi Myriad Research itu adalah perusahaan riset lokal, Pak Wahyu. Kami bangga dengan kelokalan kami. Jadi kata Myriad itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya infinite, tidak terhingga gitu. Jadi kami punya value bahwa Myriad harus memberikan informasi yang infinite gitu bagi para pelanggan kami. Nah, di Myriad Research sendiri kita itu ada sub-sub jenis risetnya, Pak Wahyu. Nah, kalau kita konteks pagi ini kita bicara marketing riset, ya Myriad melakukan sejumlah marketing research untuk berbagai jenis industri gitu ya, Pak Wahyu ya. Baik dari sisi manufaktur maupun jasa gitu. Dan klien kami tidak hanya perusahaan-perusahaan besar yang mungkin skalanya udah global, tapi juga perusahaan-perusahaan nasional Indonesia itu melakukan riset, misalnya yang mau memasarkan roti tawar gitu, yang mau jualan ban, yang mau menganalisis harga susunya, yang gitu-gitu itu biasa kita layani gitu di dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Ya, kalau berdirinya sendiri sudah dari tahun berapa? Myriad itu didirikan di tahun 2011, Pak Wahyu. 2011. Jadi ini menginjak tahun ke-13 kita. Beroperasinya di Indonesia, kantornya kami di Indonesia, tapi mungkin 80% klien kami ada di luar. Iya. Tapi dengan era digital seperti sekarang, di mana kita sudah jadi borderless,
itu nggak jadi masalah dan nggak nambah biaya juga sih Pak Wahyu. Jadi sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan riset di luar sana yang memerlukan mitra di Indonesia untuk melakukan riset di negara kita ini untuk kliennya yang ada di sana yang ingin masuk ke Indonesia. Misalnya dari Cina, Jepang, yang paling marak sekarang dari Cina Pak Wahyu. Jadi kalau kita bilang bahwa Indonesia ini kebanjiran produk-produk Cina, ada benarnya juga karena sekarang banyak sekali produsen Cina yang ingin masuk ke Indonesia dan mereka mau punya data tentang perilaku konsumen di Indonesia. Iya. Kalau secara layanan, jasa dan produk-produk Myriad itu sebenarnya keunggulannya apa Bu dibanding dengan? Oke, kalau dari sisi keunggulan kita bisa bilang bahwa pengalaman ya Pak Wahyu ya. Jadi para peneliti kita itu adalah mereka yang sudah sejak Myriad berdiri sudah bersama kita gitu. Jadi udah punya pengalaman yang belasan tahun. Dan keunggulan berikutnya adalah kita bisa melakukan riset di berbagai strata masyarakat Pak. Jadi kadang-kadang kita sampai harus ke pelosok-pelosok wilayah pelosok gitu maupun wilayah-wilayah perkotaan gitu ya yang mungkin sejumlah riset agency agak enggan gitu masuk ke Indonesia bagian timur. Jadi kami mungkin salah satu keunggulan kami adalah kami sangat terbiasa melakukan riset di wilayah Indonesia Tengah dan Timur Pak Wahyu. Sampai pedalaman. Iya, sampai pedalaman ya. Jadi pemahaman market itu tidak hanya kita ambil dari wilayah-wilayah kota di Jawa tapi juga di luar Jawa ya. Bu Ezi, kalau dilihat dari masa depan riset marketing ini nampaknya seperti apa sih Bu nanti? Trennya itu seperti apa? Iya. Tren yang saya lihat akhir-akhir ini Pak Wahyu, yang pertama adalah sudah semakin ditinggalkannya pen and paper. Jadi sebagian besar riset itu sudah melalui riset-riset yang sifatnya digital. Walaupun pengumpulan datanya dilakukan tatap muka, tapi sudah menggunakan teknik KP pakai tablet. Datanya langsung naik, jadi sudah tidak lagi menghabiskan biaya dari sisi printing kuesioner dan seterusnya. Jadi sudah ke arah online riset semua sekarang. Lalu yang kedua, biaya riset itu menjadi semakin turun karena sekarang pola interview itu banyak sekali dilakukan secara online Pak Wahyu. Jadi kita tidak perlu harus terbang ke sana kemari, tapi narasumbernya kita hadirkan secara online tanpa mengurangi kualitas informasi yang diberikan gitu. Jadi sangat signifikan penurunan pada biaya data collection-nya. Lalu yang ketiga adalah panel Pak Wahyu. Sekarang ini risetnya sudah ke arah panel semua. Jadi kalau kita mau riset susu misalnya, kita perlu responden ibu-ibu yang memiliki anak batita misalnya. Itu sudah tidak harus door to door Pak, tapi kita udah punya sekumpulan ibu-ibu yang kita mintakan secara rutin untuk menjawab atau menjadi responden kita. Nah, itu akan sangat efisien kalau kita sudah punya panel data seperti itu Pak. Jadi tidak lagi mengandalkan random dari rumah ke rumah. Kecuali memang kalau kita mau riset yang sifatnya memperkirakan market share, kita memang perlu untuk harus random house to house. Tapi kalau melihat perubahan perilaku, lalu preferensi terhadap rasa, kemasan, harga dan seterusnya, itu cukup pakai panel tadi. Jadi dan malah bagus ya karena teman-teman yang di panel itu kan memang sudah qualified dan dia membandingkan juga ya. Iya, betul. Jadi trennya ke situ tadi. Jadi online riset pakai panel dan kemudian proses data collection-nya sendiri sudah pakai electronic device semua. Jadi penggunaan digital memang sangat merubah, sangat merubah. Iya, sangat merubah. Bu Ezi, kalau seandainya ini ini untuk industri, kan tadi kita bicara mengenai penggunaan market research ya. Iya. Kalau sebagai pelaku atau sebagai industri market research itu, apakah masih ada celah-celah Bu untuk teman-teman misalkan ini yang tertarik untuk wah ini kayaknya market research saya bisa juga ini melakukan gitu, masuk ke sini masih ada Bu? Oke. Jadi Pak Wahyu, di dunia marketing riset itu sendiri sebetulnya ada dua kelompok besar pemain Pak Wahyu. Pertama adalah pemain-pemain yang sifatnya global,
yang dia beroperasi di banyak negara, dan dia itu cenderung kalau mau melakukan riset di negara-negara tertentu, dia hanya memerlukan layanan up to data istilahnya. Jadi misalnya kalau Myriad melayani research agency global dari Amerika misalnya, kita pelaku data collection saja Pak Wahyu. Jadi kita mensubmit data bersih kepada mereka. Dengan pengoperasian seperti itu, mereka bisa sangat efisien tanpa dia harus mendatang betul. Jadi dia punya mitra di banyak negara. Itu adalah kelompok yang pertama. Kelompok kedua adalah para research agency yang sifatnya lokal seperti kami di Myriad ini. Nah, kalau kita lihat Pak Wahyu, celah untuk marketing riset itu makin kesini makin sempit. Kenapa saya bilang makin sempit? Karena persaingan harga itu udah sampai membuat kita ini menjadi red ocean, udah nggak blue ocean lagi. Sehingga kalau teman-teman pendengar ingin mencoba masuk gitu ya, harus punya kekhususan. Misalnya Pak Wahyu mau masuk, Pak Wahyu harus punya kompetensi yang sangat spesifik. Misalnya Pak Wahyu spesifik untuk melayani riset-riset soal kepuasan misalnya. Jadi jangan lagi menawarkan sesuatu yang sifatnya general, tapi harus yang sudah sangat spesifik. Baik gitu. itu misalkan topiknya, betul, atau misalkan metodologinya, gitu betul. Ya. Saya pakai AI misalkan gitu ya. Iya, betul. Jadi sesuatu yang beda lah pokoknya, betul, ya, supaya bisa standing di antara sekian banyak pemain yang ada itu. Iya. Karena kalau kita sama-sama aja kita akan berdarah-darah. Iya. Oke, menarik sekali. Sebelum ini kalau kita ngobrol bisa sampai 2 hari 2 malam, Bu Ezi. Sebelum kita tutup sesi hari ini, Bu Ezi ada closing remark, Bu. Oke, ya terima kasih Pak Wahyu, tentu saja sudah diberi kesempatan. Lalu saya kepada para pemirsa yang mungkin usahanya sudah berjalan gitu ya, untuk lebih maksimum lagi, saya sangat merekomendasikan, bukan karena saya peneliti pemasaran ya Bapak Ibu, tapi lebih kepada kelangsungan sustainability dari usaha Bapak dan Ibu. Mulailah untuk menggunakan data-data di dalam pengambilan keputusan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Eva Zurifa Yusuf. Ya, kita mendapatkan banyak sekali manfaat dan inspirasi pagi ini para pendengar sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan kemampuan kita untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat, cepat, akurat, dan akhirnya kita bisa bertumbuh menjadi UMKM Indonesia yang berdaya. Terima kasih. Jangan lupa nantikan program-program VOI Biztalk setiap hari Kamis dan juga setiap hari Selasa hanya di Voice of Indonesia, dan nanti teman-teman sekalian kita akan bisa bertumbuh bersama-sama. Sukses selalu buat kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Voice of Indonesia.